negara yang berkembang, Indonesia mampu bertransformasi menuju ekonomi sirkular. Menjadi sangat penting karena akan membawa dampak positif. Salah satunya yaitu menerapkan urban farming. Urban farming merupakan sebuah tren dan kegiatan baru yang digemari banyak orang, terutama di daerah perkotaan dapat menjadi salah satu alternatif dari kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan. Selain itu juga menjadi salah satu pendukung berkembangnya green economy dengan prinsip lestari yang diusung dalam ekonomi sirkular. Isu seputar model sirkular ekonomi dalam bidang ini, pertanian semakin meningkat di masa pandemi COVID-19. Hal ini mengingat ada 3 alasan pentingnya pertanian sebagai pendukung peningkatan ekonomi secara sirkular, yaitu revolusi di bidang bioteknologi pertanian terutama dipicu oleh pengembangan ilmu genetika dan mikrobiologi, di mana menunjukkan pentingnya benih dan bibit. Tumbuh dan berkembangnya pasar modern seperti supermarket yang mentransformasikan rantai pasokan pertanian ke makanan, serta penurunan kemiskinan dan pelestarian lingkungan, di mana sektor pertanian menjadi penggerak sebuah ekonomi sirkular, yaitu sebuah model yang saling mendukung untuk seluruh stakeholder. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dapat dimanfaatkan untuk membentuk komunitas urban farming di lingkungan perkotaan. Lahan masyarakat yang terbatas tidak menjadi penghambat membangun kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Metode urban farming dilakukan tanpa mengurangi penggunaan tanah sebagai media tanam untuk menghasilkan sumber pangan. Masyarakat mendapat ketersediaan sayur sebagai sumber nutrisi, menghijaukan lingkungan, dan turut mengurangi dampak pemanasan global. Selain kegiatan pertanian, juga dapat dikombinasikan bertani dan beternak dengan menerapkan integrated urban farming system, di mana semua limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali, seperti limbah pertanian dapat digunakan untuk pakan ternak, dan kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk kompos. Selain itu, ada banyak jenis urban farming yang dapat kita coba. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama ada vertikultur, yang kedua ada hidroponik, yang ketiga ada aquaponik, yang keempat ada pertanian indoor, berikutnya yang kelima ada rumah kaca. Dengan skala bervariasi, mulai dari skala rumah tangga hingga skala komersial, untuk mengatasi krisis pangan secara global. Pertama, urban farming berkontribusi mengatasi masalah kelaparan dunia. Di negara-negara berkembang, komunitas urban farming seperti buah, sayuran, daging, dan unggas mampu memenuhi 10-40% kebutuhan gizi keluarga di perkotaan. Dengan begitu, urban farming sebenarnya berperan besar bagi ketahanan pangan di perkotaan. Manfaat yang dihasilkan dari urban farming adalah: pertama, urban farming berkontribusi mengatasi masalah kelaparan dunia. Situs FAO.org menyebutkan bahwa ada sekitar 200 juta petani urban farming di dunia yang mampu menyuplai makanan ke 700 orang, yaitu sekitar 12% populasi dunia. Laman tersebut juga menyebutkan bahwa urban farming menyediakan 30% konsumsi sayuran di Kathmandu, 50% di Karachi, dan 85% di Shanghai. Di negara-negara berkembang, komoditas urban farming seperti buah, sayuran, daging, dan unggas mampu memenuhi 10-40% kebutuhan gizi keluarga di perkotaan. Dengan begitu, urban farming sebenarnya berperan besar bagi ketahanan pangan di perkotaan. Kedua, urban farming mampu membantu menurunkan suhu di sekitarnya. Dalam sebuah studi di Cardiff University pada tahun 2007, keberadaan taman rooftop dan taman dinding vertikal bisa menurunkan suhu udara di sekitarnya secara signifikan. Semakin luas area hijau yang dibuat, semakin besar efek pendingin yang dihasilkan. Ketiga, membantu mengurangi polusi udara perkotaan. Urban farming dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar sumber polusi udara. Dalam skala lebih besar, urban farming berkontribusi melawan perubahan iklim. Keempat, menambah estetika lingkungan sekitar. Kebun tanaman yang diasosiasikan dengan urban farming menyediakan manfaat estetika untuk lingkungan di sekitarnya. Dengan urban farming, lingkungan perkotaan yang sebelumnya gersang dan kumuh bisa disulap menjadi hijau dan cantik. Manfaat lainnya yang mungkin bisa diharapkan dari urban farming yaitu pengembangan wisata hijau atau green tourism,
dan pembentukan cagar budaya di wilayah perkotaan. Nah, begitulah penjelasan mengenai urban farming dan kaitannya dengan circular economy. Ternyata, urban farming sangat bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, yuk mari kita terapkan prinsip-prinsip circular economy dalam kehidupan kita sehari-hari.